Futures contract atau kontrak berjangka adalah sebuah perjanjian untuk bisa membeli ataupun menjual sejumlah komoditas maupun instrumen keuangan lainnya dengan harga tertentu pada waktu tertentu di masa depan. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana futures contract itu dapat digunakan, komponen utama apa saja yang membentuk futures contract, dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk memperdagangkan futures contract tersebut. Salah satu penggunaan futures contract ini adalah untuk memungkinkan perusahaan maupun individu menavigasi risiko dan juga ketidakpastian dalam investasi mereka. Nah, harga memang selalu berubah, tetapi dengan adanya futures contract ini memungkinkan seseorang untuk dapat mengunci harga lebih awal untuk membeli maupun menjual di masa yang akan datang. Penguncian harga ini dapat meminimalisir kerugian akibat dampak negatif dari pergerakan harga. Kalau kita ambil contoh di industri biji kopi, ketika harga biji kopi turun, maka itu adalah sebuah kabar yang baik bagi para pecinta kopi, namun merupakan sebuah kabar buruk bagi para petani kopi. Dan juga sebaliknya, ketika harga biji kopi naik, itu merupakan kabar gembira bagi para petani kopi. Nah, mengunci harga dengan adanya futures contract pada biji kopi ini memungkinkan baik petani kopi maupun juga pengguna kopi untuk dapat mengunci harga dengan membeli maupun menjual di harga tertentu untuk masa depannya. Kemudian, futures contract ini juga memungkinkan para traders untuk berspekulasi mengenai pergerakan harga di masa yang akan datang. Let's say kita akan melihat fluktuasi harga salah satu komoditas, yaitu gold. Nah, seorang trader dapat memiliki potensi untuk mendapatkan profit ketika beliau benar menebak pergerakan harga dari gold tersebut. Ketika benar harganya naik, ia akan mendapatkan profit, tetapi ketika harga gold itu turun, maka trader tersebut akan mengalami kerugian. Selanjutnya, mari kita bahas 4 komponen utama yang membentuk futures contract yang biasa dikenal sebagai spesifikasi kontrak standar atau standard contract specification. Yang pertama yaitu trading hours atau jam perdagangan. Futures market ini buka 24 jam sehari selama 5 hari dalam 1 minggu. Tetapi setiap produk memiliki trading hours-nya sendiri yang unik. Untuk market Asia itu open di pagi hari, market Eropa bukanya itu siang hari, sedangkan market Amerika itu buka di malam hari. Nah, ada satu lagi yang unik yaitu Hang Seng Index. Untuk market Hang Seng Index sendiri ini buka setiap pagi pukul 8.15 pagi dan tutup pukul 11 siang untuk istirahat makan siang. Kemudian buka kembali jam 12 siang dan tutup kembali pukul setengah 4 sore. Selanjutnya, setiap futures contract memiliki tick size. Tick size ini adalah kenaikan harga minimum yang dapat berfluktuasi pada setiap kontrak tertentu. Nah, tick size ini nilainya dapat bervariasi dari satu kontrak ke kontrak lainnya. Kemudian, standar komponen ketiga yaitu contract size. Setiap komoditas maupun instrumen keuangan lainnya pasti memiliki contract size yang nilainya tidak berubah. Let's say untuk setiap satu kontrak crude oil bernilai 1000 barrel minyak mentah. Untuk setiap satu kontrak gold futures itu bernilai 100 troy ounce gold. Dan juga untuk setiap satu kontrak E-mini S&P 500 bernilai 50 kali dari harga indeks S&P 500 itu sendiri. Komponen terakhir adalah contract value atau yang biasa juga disebut sebagai notional value. Contract value ini adalah nilai pasar saat ini dari sebuah komoditas yang direpresentasikan dalam futures contract. Untuk menghitungnya hanya tinggal kalikan saja contract size dengan harga pasar saat ini. Seperti contoh yang tadi sudah kita pelajari bahwa harga satu futures contract E-mini S&P 500 yaitu 50 kali harga indeksnya. Maka jika harga indeks S&P 500 ada di poin 2250, maka harga satu futures contract E-mini S&P 500 yaitu sebesar 112.500 US dollar.
Selanjutnya, kita akan belajar berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk memperdagangkan futures contract. Kita ambil contoh crude oil. Misalkan crude oil diperdagangkan pada harga $50, maka untuk dapat membeli 1000 barrel crude oil dibutuhkan uang sejumlah 50.000 US dollar. Nah, sebenarnya seorang trader tidak membutuhkan uang sebanyak itu untuk dapat membeli crude oil tersebut. Karena dengan adanya futures contract memungkinkan trader untuk dapat membeli 50.000 US dollar crude oil hanya dengan deposit yang jauh lebih sedikit. Deposit ini biasa disebut dengan initial margin requirement atau persyaratan margin awal yang mengacu pada jumlah minimum deposit yang harus dimasukkan oleh seorang trader ke dalam futures contract-nya. Nah, initial margin requirement ini jumlahnya ditentukan oleh bursa dan bisa berubah sewaktu-waktu nilai nominalnya. Futures contract memungkinkan kita memanfaatkan modal yang relatif kecil untuk dapat mengontrol instrumen keuangan yang jauh lebih besar. Karena dengan adanya leverage ini, perubahan harga kecil saja pada instrumen keuangan akan dapat mengakibatkan dampak yang jauh lebih besar pada futures contract. Dan harap selalu diingat bahwa memang dengan adanya leverage ini dapat memungkinkan kita untuk mendapatkan potensi keuntungan yang besar, tetapi leverage juga memungkinkan kita untuk mendapatkan kerugian yang jumlahnya signifikan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan share video-video lainnya supaya kita semua bisa mengenal lebih dalam lagi mengenai futures market. Saya Gloria dari channel Jeremy dan Gloria pamit and God bless.